Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Oke, Lur, kita istiqomah berdoa. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Clear, santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di kawasan Surabaya, Jalan Ahmad Yani, Ayani, mungkin saya yang kenal. Sebetulnya ini saya upload tadi malam tapi lupa. Lupa ada teman yang datang ke rumah hingga larut malam dan tidur hingga bangunnya ini pun kesiangan, Lur. Oke, Lur, tentang Indonesia atau Nusantara, Indonesia Raya ya akan menjadi sebuah pemimpin dunia, negara ya kan, atau istilahnya mercusuarnya dunia, Lur. Ini ada di Indonesia ya, Indonesia yang berkuasa lah, yang memimpin semua negara-negara yang ada di dunia, karena ada sang pemimpinnya adalah di tempat sini, Indonesia. Karena kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menurunkan Arab sudah, atau Eropa, terus Afrika kan sudah, tinggal Asia, kawasan Asia yang belum. Nah, tentunya kiblatnya kalau Asia, semua negara pun mengakui bahwa Nusantara ini yang paling banyak, terbanyak muslimnya, atau orang Islam paling banyak. Nah, ini nanti beliau Satropiningrum ini memang belum muncul, tapi sudah dibicarakan, sudah kita bicarakan, padahal orangnya belum muncul atau belum keluar ya kan. Bahkan sebelum kita, kakek nenek moyang kita, terus zaman kerajaan diceritakan oleh Prabu Jayabaya, menceritakan tentang Satropiningrum ini zaman kerajaan. Bahkan para nabi, ini kan banyak membicarakannya. Bahkan nabi kan nabi kan hanya nabi dan rasul yang disebutkan 25 nabi, tapi kan sebetulnya kan banyak, hampir 147.000 atau berapa gitu loh. Maaf, tadi terhenti sebentar, Lur, ada suara azan. Oke, lanjut, Lur. Nabi kan banyak, yaitu tadi membicarakan, bahkan nanti semuanya itu akan turun, Lur. Para malaikat, para nabi, terus para sahabat, juga raja-raja Nusantara ini akan turun untuk berperang akhir zaman. Perang kita nanti ini, Lur, perang akhir zaman, dimana perang ini sangat-sangat besar. Bahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah perang terbesar, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, perang besarnya ini, Lur. Bayangkan ya kan, para malaikat turun, para nabi, para sahabat-sahabat nabi, juga raja-raja Nusantara. Nah, ini akan turun serta ikut membantu kepemimpinan dari Mahmadi dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini juga akan turun dari langit yang diapit oleh dua malaikat itu. Bayangkan begitu banyaknya. Demikian juga Dajjal, musuhnya. Musuhnya Dajjal kan anak buahnya kan banyak. Bahkan sekarang pun konon atau tentaranya pun sudah dipersiapkan, tidak dilatih.
Bahkan sapi merah pun mereka siapkan untuk menyambut datangnya Dajjal ini, sapi merah. Nah, kalau sapi merah kan pada zamannya Nabi Musa kan ada Samiri yang membuat patung sapi merah itu ya kan, untuk disembah pada waktu Nabi Musa ke ke gunung ya, untuk menghadap kepada Allah. Dan berapa bulan itu Nabi Musa di atas gunung Tursina atau gunung apa itu, lupa itu, yang tahu komen. Bayangkan nanti di belakang Dajjal itu Azazil, iblis, atau yang disebut dengan kita sebut iblis. Bayangkan, nah di belakangnya iblis itu juga kan banyak anak buahnya. Ayo, dari makhluk apapun bertempurnya ini luar dalam, fisik juga non fisik. Maksudnya ini non fisik itu adalah isinya, isi kita, isi kita yang ada dalam diri kita, lur. Perang luar dalam. Makanya betul lah, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah, perang akhir zaman, perang besar, saking besarnya itu perang itu tidak pernah terjadi sebelumnya, karena semua akan turun dengan kezoliman ya toh, menumpas kezoliman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, dan musuhnya utamanya Dajjal, di belakangnya iblis atau Azazil, di mana makhluk gaibnya kan banyak, termasuk juga sama dengan pasukan Imam Mahdi ini, gaibnya juga banyak, termasuk para malaikat kita. Itu loh, perang nanti ya. Mungkin setelah itu ya apa, setelah itu perang itu kan menjadi mercusuar dunia, kan seperti itu kan. Sebelum mercusuar dunia, memimpin dunia, yaitu tadi memerangi Dajjal dulu, memerangi Dajjal dahulu. Setelah itu ya insya Allah itu menguasai seluruh dunia. Dahsyat nanti perangnya itu. Bayangkan atau bagaimana makhluk-makhluk dari makhluk-makhluk gaib dari Dajjal ini ya toh, yang dilindungi oleh Azazil atau iblis sedemikian banyaknya ya toh. Bayangkan bangsa-bangsa gaib-gaib, jin-jin kafir atau makhluk lainnya, siluman dan yang lain sebagainya. Pasukan Imam Mahdi juga demikian. Bahkan ada bangsa jin muslim tentunya yang ikut membantu. Kayak dari itu loh. Mercusuarnya dunia memang di Indonesia setelah yaitu tadi menumpas Dajjal. Mana sekarang kan Israel kan sibuk sekarang saat ini. Mungkin itu saya perkirakan itu mungkin pengalihan saja itu untuk menyerang mencaplok Palestina, karena disitulah tempat datangnya Dajjal di Masjidil Aqsa. Makanya kan diperebutkan atau di bawahnya juga ada terowongan lor yang dibangun istananya untuk Dajjal. Makanya perang ini nanti perang paling luar dalam lah lor, fisik maupun non fisik. Jadi jangan kecil hati kita, walaupun nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nanti akan datang sendiri, turun sendiri loh, lewat ya tadi kakek nenek moyang kita yang akan turun ikut membantu perang akhir zaman ini. Dan mungkin ini ya orang-orang yang terpilih, insya Allah seperti itu, yang berperang ini nantinya. Ada bahkan waktu saya seperti ini, saya membayangkan, sambil membayangkan bagaimana dahsyatnya perang ini ya, fisik dan non fisik. Yang paling dahsyat non fisiknya, perang gaibnya itu yang dahsyat. Perang dahsyatnya itu yang di gaibnya itu. Bahkan kan pernah di Kota Malang dentuman keras, di Jawa Barat juga terdengar dentuman keras. Wah, itu perang itu bawah tanah itu sebetulnya. Kita saja yang tidak tahu. Kan mungkin orang-orang tertentu saja yang tahu ya kan, orang-orang yang yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan seperti itu hanya 1-2 orang mungkin.
dahsyatnya loh. Santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan di malam hari di jalan raya. Ya sekali-sekali berhentilah santai seperti ini, menikmati suasana malam. Ini menuju ke Surabaya dari luar kota Sidoarjo seperti itu. Ya mungkin ya mudah-mudahan lah kita bisa